Ketika lu injek rem itu, remnya itu ada nendang balik gitu kan. Nendang balik begini-begini kan. Nah, itu biasanya namanya dual potato. Maaf, saya mau tanya, saya punya Toyota Rush 2019. Kendalanya yaitu saat penjelasan soal dual VVTi itu ngirit, kok mobil saya konsumsi BBM-nya 1,9. Sedangkan dulu waktu baru dapat aja cuma 1,10 itu dalam kuota. Nah, iya itu memang problemnya di mana-mana. Ras 2020 memang saya lupa matikan full engine tapi item lain masih lari selama 1 bulan. Begitu mau hidupkan di pagi hari nggak mau starter engine-nya dok, aki shock atau tekor ya. Pemakaian baru. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai Travelers, baik lagi dengan channel Dokter Mobil di kali ini edisi stabil Toyota Rush dan Daihatsu Terios. Nah, kalau Anda mau punya pertanyaan tentang mobil-mobil Anda, keluhan-keluhannya, tolong ditulis di komen di bawah ini, lengkap ya, mobilnya apa, tahun berapa, transmisinya manual matic, kemudian kendalanya apa, dideskripsikan secara lengkap, sehingga saya bisa membantu kira-kira mendiagnosis mobil Anda seperti apa. Balik lagi ya, ini kira-kira karena kan saya tidak melihat fisik ya, memang bener kalau ketika kita melihat fisik itu akan jauh lebih akurat gitu loh. Kalau kira-kira ini ya 70% oke lah ya. Intinya kan Anda jadi tahu sebelah mana yang harus dicek dan kira-kira sebelah mana nih gitu loh. Tetap yang namanya kira-kira itu harus dikonfirmasi dengan pengecekan fisik. Muhammad Faid Jikri, kok mau nanya dong, saya Rush 2013, kalau kecepatan tinggi pas ngerem kayak ada mantul gitu. Apakah wajar karena sistem ABS atau ada problem? Oke, yang dia bilang mantul itu ketika lu injek rem, ini asumsi saya ya, ketika lu injek rem itu, remnya itu ada nendang balik gitu kan, nendang balik begini-begini kan. Nah, itu biasanya namanya disc brake Anda sudah butuh diganti atau dibubut, karena itu namanya disc brake-nya warping. Disc brake warping itu terjadi karena si disc brake itu menjadi tidak lurus lagi ya, nggak lempeng nih ceritanya nih. Nah, ketika direm kan dia begini nih. Nah, ketika direm itu kan jadi si piston itu kan kayak maju mundur gitu kan. Makanya lu rasain di pedal rem lu itu kayak ada yang nendang dorong balik gitu gitu. Jadi itu bisa dibubut atau bisa diganti baru. Kalau dibubut, saran saya lu bubut 1 kali aja. Karena kenapa? Ketika dibubut itu jadi tipis kan. Nah, jadi tipis itu ya udah lu pakai 1 kali aja. Nanti ketika udah ada problem lagi yang sama, copot ganti baru gitu. Itu saran saya ya. Abraham Offler, Mas mau tanya, mobil saya Rush 2012 tidak ada tenaga untuk tanjakan dan tidak mampu naik tanjakan. Mohon jawabannya. Oke, banyak hal ya. Kalau mesinnya ngegerung cuman tenaga yang nggak ada, berarti itu problemnya di transmisi. Kalau mesinnya all and all tidak kuat atau maksudnya RPM-nya nggak kuat naik, ya berarti itu problem di engine. Jadi kalau misalkan problem di transmisi atau di engine itu dua-duanya tetap solusinya sih turun mesin, satu turunin transmisi sih. Kalau di transmisi bisa jadi Anda hanya ganti kampas kopling gitu kan. Kalau di engine kemungkinan besar kompresinya hilang, jadi Anda harus turunin mesin untuk dicek apa saja yang harus diganti. Aditya Riyadi, mohon info Toyota Rush TRD 2019, saya bunyi di bagian setir kalau ketika belok ke kanan, dan ke kiri serta di jalan gelombang. Nah, itu biasanya kuplak-kuplak ya. Itu berarti si steering lu ada yang problem nih, entah teflonnya, entah sealnya, entah joinnya. Itu harus diturunin dulu, itu power steeringnya baru diurutin satu-satu dari depan ke belakang. Biasanya sih itu sih. Mobil saya Terios R manual 2017, kalau nyalain AC tarikan berat sering ada hentakan ketika AC naik tekanannya. Oke, ini dua hal. Ini bisa jadi mesin lu yang kurang bertenaga atau AC lu yang kelebihan freon atau kelebihan beban sehingga dia muternya cukup berat gitu kan. Nah, itu bisa dicek ke tukang AC untuk sisi AC-nya. Kalau untuk sisi AC-nya sudah normal berarti engine-nya. Ali Hitachi, permisi mau bantuannya Terios 2010. Saat berjalan tanpa menggunakan AC itu tenaganya standar, namun saat AC dinyalakan terasa perubahan drastis pada tenaga menurun, apalagi saat keadaan menanjak. Permasalahannya ada di bagian mana? Oke, itu sama yang kayak tadi ya. Jadi kemungkinan AC lu udah butuh diservis, tekanannya dia naik terlalu tinggi, atau memang olinya sudah jelek, atau memang engine lu tidak berjalan secara optimal. Ketika lu bilang standar, sebenarnya kan lu asumsi nih standar itu seberapa gitu kan. Kalau saran saya sih cek dulu kompresinya. Kalau kompresi normal, berarti ya harusnya sih semuanya normal. Paling tinggal di-tune up doang gitu kan. Pak, saya mau sharing pengalaman punya Terios 2009, sahabat ini justru masih sering overheat.
Oke, terutama kalau diisi cairan khusus engine coolant. Sekarang saya isi air malah lebih jarang overheat. Terus kalau dalam keadaan berhenti agak lama dengan AC tetap hidup, muncul asap putih ngebul dari knalpot. Asap bisa hilang sendiri kalau mobil udah dimatikan 10 menit, anjir. Lalu dinyalakan kembali, mohon pencerahannya. Oke, kalau overheat mobil itu biasanya pasti akan ada yang melenting atau akan ada yang bocor oli masuk ke kompresi. Nah, ketika Anda berhentiin 10 menit dan itu masuk ke kompresi, biasanya itu dari valve guide dari atas. Biasanya jadi itu valve guide atasnya mungkin nggak bagus atau gimana, dia bocor masuk oli ke dalam ruang bakar. Nah, saran saya sih Pak, ini diturunin. Saya punya Avanza 2009, kalau diisi air nggak mau terlalu dingin mesinnya, dia juga akan menggelitik gitu loh. Kalau mau diisi coolant, tetap saran saya itu Anda tetap ganti termostatnya, radiatornya Anda servis dulu nih. Tapi kalau Anda bilang udah sering overheat, itu sih tetap sih bro, diturunin mesinnya dulu, diperbaiki dulu mesinnya, sekalian perbaiki radiator dan sistem pendinginnya ya kan, baru nanti lu ganti coolant, baru lu pakai mobil itu jadinya enak dan standar gitu loh. Aris, Toyota Rush 2014G manual di tahun ke-7 ini apa saja yang perlu dicek atau diganti? Oke, kalau udah 7 tahun biasanya semua oli ya, semua all rata. Minyak rem, power steering kalau ada, gardan kalau ada, kalau transmisi, kemudian master coupling kalau ada, kemudian oli mesin, oli AC itu lu ganti semua, termasuk coolant-coolant ya. Itu sih lu ganti semua. Kalau sisanya biasanya sih lebih ke pengecekan ya. Kalau misalkan ban lu udah butuh ganti ya lu ganti gitu kan. Kalau kaki-kaki busing-busingnya udah pasti udah getas, cuman kalau belum pecah Anda bisa menjadwalkan untuk penggantian busing-busing lagi. Suspensi juga sama, kalau nggak rusak ngapain lu ganti kan gitu kan. Terus kaca film bro, 7 tahun udah pasti itu kaca film udah berubah ya kan, jadi kadar pengantar panasnya udah berubah. Ada kalau biasanya masuk ke toko kaca film, mereka ada alatnya untuk ngetes, nah lu tes dulu aja gitu loh. Cuman kalau udah 7 tahun biasanya kaca film, kemudian lu cek lagi untuk kolong-kolongnya nih, dia udah mulai karatan atau belum. Kalau karena kan biasa wajar lah ya, namanya lu pakai kan pasti ada kepentok lah ya dari bawah. Nah kalau kepentok itu biasanya kan ngikis tuh lapisannya tuh, nah itu cepet-cepet dihilangkan karatnya, kemudian lu lapis lagi dengan anti karat yang bagus supaya mobil itu nggak karatan gitu loh. Karena kalau karatan, harga jual mobil itu drop jauh signifikan. Bagus Permana, Terios 2013 manual saat jalan 70 km/jam terdengar berdengung, sudah ganti ban semuanya, kira-kira masalahnya apa? Nah kalau 70 ke atas masih berdengung sudah ganti ban, berarti lu cek bearing roda. Itu biasanya sih bearing roda yang bunyi sih. Pengecekannya nggak susah, itu tetap harus didongkrak dan diturunin dan rodanya diputer. Ketika dia diputer itu ada bunyi sedikit, nah itu biasanya yang harus lu ganti. Masuki Rahmat, saya mau tanya All New Terios 2021, wow, dimasukin gigi mundur kok bunyi ceklek? Emang bunyi. Waktu pengambilan sekitar 1 minggu nggak ada bunyi. Sudah koordinasi sama mekanik, katanya aman-aman saja. Memang begitu bro. Semua mobil ya, yang mobil Jepang lah ya pada umumnya ya, ketika lu masukin gigi mundur itu dia bunyi pasti ceklek gitu. Karena memang kalau lu ngerti secara gearing ratio-nya di dalam transmisi memang berbeda, sehingga dia memang tuasnya nariknya tuh agak dalam, sehingga ketika dia masuk ke posisi itu dia ceklek gitu. Itu wajar, jadi lu nggak usah panik. Yang penting masih bisa mundur dan tidak nyentak. Dual Potato, maaf saya mau tanya, saya punya Toyota Rush 2019. Kendalanya yaitu saat penjelasan soal Dual VVTi itu ngirit, kok mobil saya konsumsi BBM-nya 1,9, sedangkan dulu waktu baru dapat aja cuma 110 itu dalam kuota. Nah, iya itu memang problemnya di mana-mana. Pertanyaan pertama gue sih satu, ya saya asumsi beban mobil normal lah ya, lu bawa sendiri gitu kan. Satu, lu pakai bensin apa? Kalau pakai bensinnya terlalu jelek, biasanya nggak mau ngirit gitu mobil. Kalau lu mau bener-bener cerita ngirit, ya lu ngitungnya bensinnya pakai bensin yang bagus gitu loh. Karena ketika bensin itu jelek, pembakarannya jelek, otomatis nggak ada tenaga kan. Nggak ada tenaga ya lu becek lebih dalam. Itu satu. Dua, cara membawa mobil juga pengaruh. 3, cara menghitung, misalkan lu bilang 9 km per liter, itu cara lu ngitungnya gimana nih? 10,5 km per liter, itu cara ngitungnya gimana? Kalau saya lebih suka saya ke pom bensin, isi sampai full, sampai pas kelihatan bensinnya di tangki, kilometer odometer lu reset tuh, lu pakai 1 hari aja. Besok paginya, lu isi lagi tuh, full, jadi lu dapat nih. Kemarin 1 hari lu pakai berapa kilometer, terus lu beli lagi berapa liter bensinnya. Walaupun cuma 1 liter pun lu isi, karena biar lu tahu dengan jelas nih, di tangki bahan bakar itu turunnya berapa. Dan dalam interval turunnya segitu itu dalam 1 hari, lu bawa berapa kilometer. Jadi nggak boleh lu bawa lama-lama terlalu jauh, itu makin nggak akurat itu. Makin ngaco itu nanti hitungannya itu. Makanya kalau saran saya selalu begitu. MBCCO, mau tanya mobil Rush 2014 manual saat habis hujan, kaca luar bagian bawah depan mengembun. Padahal sudah disemprot pakai air sampo masih juga, ganti wiper masih juga. ACC tidak diarahkan, AC tidak diarahkan ke kaca masih mengemun. Apa solusinya?
Habis hujan pasti terjadi masalah besar ini. Kaca bagian luar mengembun. Oke, kaca bagian luar mengembun bisa terjadi dua hal ya. Memang bisa jadi nih valve atau katup AC lu itu tidak tertutup dengan baik sehingga angin dari AC itu memang keluar ke depan gitu kan. Nah, bisa terjadi lagi satu hal lagi, uap dari penguapan dari si engine itu sendiri itu tuh dia naiknya kan ke atas nih. Nah, itu membuat si kaca mengembun. Nah, itu lo harus cek dulu yang mana. Kalau AC itu bocor, biasanya dari dalam lu kasih tangan lu berasa nih itu ada angin AC sedikit di situ. Kalau memang angin AC itu nggak ada solusi lain kecuali dibongkar dashboard. Dibongkar dashboardnya dilihat valve mana yang keganjel atau tidak tertutup dengan baik, kita fix. Kalau untuk dari engine nggak bisa bro. Karena memang itu didesain untuk mengeluarkan uap ke situ. Nah mungkin kita bisa tambahin karet untuk penahan supaya nggak keluar ke situ. Cuman kayaknya sih susah ya itu ya. Fardi Mahardika mau tanya, Terios 2018 Radeon saja, kalau radio bareng AC juga, radio on dan bareng AC on juga ada bunyi dengung di radionya. Tapi kalau AC dimatikan, dengungnya hilang, gimana solusinya? Oke, itu radio lu yang pasang siapa? Kemungkinan interference di radio itu karena si tukang yang masang itu, gue nggak tahu gimana caranya dia masang. Mungkin dia pasangnya itu dijadiin satu jalur dengan jalur AC ya. Gue juga bingung. Harusnya mah kagak gitu loh. Secara standar itu nggak ada masalah. Itu biasanya sih seperti itu sih. Atau memang alternator lu sudah drop atau akinya yang sudah drop nih. Lu harus cek satu-satu. Cuman kemungkinan besar sih si radio ini ketika pasang salah ambil power deh itu deh. Cuman kan namanya radio kan ada soketnya, colokannya itu kan langsung tuh. Kok lu bisa salah ambil power tuh? Nggak tahu ya, maybe ini terlalu hebat gitu kan, terlalu canggih yang pasang radio gitu kan. Ferdian Idha Akbar, Magnetic Clutch Seras 2009 kenapa ada dua part number, yang satu Denso, yang satu Cool Gear? Harga murah Cool Gear, apakah kualitasnya beda? Mohon info. Oke. Denso atau Cool Gear, dua-duanya sama-sama brandnya Denso. Kalau lebih murah Cool Gear ya udah pasti namanya barang lebih murah kan, barangnya lebih, ya udah pasti ada quality yang dikurangin kan gitu loh. Kalau Anda ngerti harga ya, kalau saya sih selalu pilihnya yang Denso ya. Kenapa? Biasanya itu lebih tahan lama ya. Kalau misalkan yang Cool Gear memang brandnya Denso, dan Denso memang memberikan mengeluarkan satu lagi brand yang lebih murah daripada si Denso itu, yaitu Cool Gear. Ya kalau saya sih availability parts ya. Kalau partsnya available ya saya beli yang mana aja gitu loh. Kalau partsnya tidak available ya beli yang available aja. Kalau bagi saya sih quality sih 11-12. Cuman memang kalau Cool Gear biasanya lebih cepat rusak daripada Denso. Usman, saya punya Ras 2009, kondisi saat jalan baik-baik saja. Hidupkan mesin saat pagi juga nggak masalah, namun terkadang saat mobil udah dibawa jalan atau mesinnya udah panas, istirahat sebentar, kemudian saya mau hidupkan mobil sekali, terkadang hidup 2 detik langsung mati. Saya ngulang juga nggak mau, akibatnya mesin mati bersamaan dan lock pintu. Apa masalahnya? Biasanya ECU ya itu ya. Jadi kalau ECU-nya itu bermasalah biasanya kayak begitu. Coba dibawa ke tukang servis ECU dulu, yang ngerti servis ECU, dites dulu itu ECU-nya, karena mereka ada alat testernya satu-satu. Satu lagi penjelasan oli apa yang cocok buat mobil saya, 1040 aja, yang penting olinya asli ya kan, supaya lu jangan kena oli palsu, ntar rusak gitu loh engine-nya. Yedi Wijaya, Ras 2020, memang saya lupa matikan fuel engine tapi item lain masih lari selama 1 bulan. Begitu mau hidupkan di pagi hari nggak mau starter engine-nya dok, aki shock atau tekor ya? Pemakaian baru 10.000. Ini pertanyaan kurang jelas ya. Kalau misalkan tekor akinya kan ya tekor gara-gara 1 malam begitu kan, sebenarnya di jumper aja, kemudian akinya ketika dengan cas lagi kan akinya akan jadi bagus lagi ya. Kalau nggak mau hidup di pagi hari sih biasanya sih hubungan dengan aki sih, ini lu jumper aja sih. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya, Lulung Dokter Mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami.